Halo teman-teman, selamat datang kembali di segmen sharing matematika. Pernah nggak sih kalian lagi ngerjain soal matematika tingkat lanjut? Atau mungkin lagi iseng nyoba soal olimpiade? Terus langsung blank karena kerasa nggak tahu atau lupa rumusnya. Jujur rasanya bikin males banget ya kan? Tapi tenang, jangan langsung give up. Di sini kita bakal bahas rahasia yang biasa dipakai sama para juara olimpiade. Mereka itu sebenarnya nggak hobi menghafal rumus buta loh. Kuncinya mereka itu kuat di pendekatan heuristik alias strategi kreatif buat nyari jalan keluar pas lagi mentok. Hari ini kita bakal bongkar 5 strategi heuristik utama yang bakal membantu kalian banget kerjain soal-soal menantang. Jadi kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari strategi yang pertama, yaitu melihat pola. Dasarnya matematika itu kan tentang keteraturan. Nah, ini ada contoh soal barisan angka kayak gini, 1, 4, 7, 10, dan kita dituntut buat nyari suku yang ke-20. Kalau kita hitung manual, ditambah 3, tambah 3, sampai 20 kali, ya bisa sih. Tapi pasti sampai banget kan, dan rawan selip kan. Nah, coba deh kita bedah strukturnya bareng-bareng. Suku pertama kan 1, suku kedua itu 1 tambah 3, suku ketiga itu 1 tambah 2 kali 3, dan suku keempat itu 1 tambah 3 kali 3. Nah, kelihatan kan polanya, angka pengali 3-nya itu selalu berkurang 1 dari posisi suku yang dicari. Jadi, buat dapat suku ke-20 kita nggak usah pusing, tinggal langsung eksekusi saja. 1 tambah 19 kali 3 sama dengan 1 tambah 57, hasilnya 58. Gampang banget kan? Lanjut ke strategi kedua, menggunakan variabel. Ingat ya konsep aljabar. Aljabar itu dibikin buat mempermudah hidup kita, bukan sebaliknya. Nah, di sini ada contoh soal disuruh untuk menjumlahkan angka 1 sampai 100 dengan cepat. Gimana tuh triknya? Trik cerdasnya, kita misalkan total jumlah deret itu sebagai variabel J. Terus kita tulis deretnya 2 kali dengan arah yang berlawanan. Baris atas maju dari 1 sampai 100, baris bawah mundur dari 100 sampai 1. Pas kita jumlahin secara vertikal ke bawah, coba perhatiin keajaibannya. 1 tambah 100, 101. 2 tambah 99 sama dengan 101. Semuanya kompak menghasilkan angka 101. Karena totalnya ada 100 bilangan, berarti kita punya 100 kali angka 101, yaitu menghasilkan 10.100. Karena 10.100 ini adalah nilai dari 2 kali deretnya ataupun 2J, tinggal kita bagi 2 aja, hasil akhirnya ketemu 5.050. Keren dan cepet banget kan? Strategi yang ketiga yang wajib kalian tahu adalah memandang hal yang khusus. Kadang soal matematika kelihatan ribet karena ada aturan yang mengganjal. Contohnya ada berapa banyak susunan huruf yang bisa kita buat dari kata Solo. Nah, masalahnya di kata ini ada 2 huruf O yang kembar. Nah, strategi khusus kita, anggap aja dulu kedua huruf O itu berbeda. Misal O1 dan O2, kalau semua hurufnya beda, kita bisa pakai rumus faktorial biasa, yaitu menjadi 4 faktorial yang hasilnya 24 cara. Tapi kan aslinya kedua huruf O itu sama aja, susunan SO1, LO2, dan SO2, LO1. Bakal kebaca sama aja kan, yaitu Solo. Artinya kita dapat hitungan ganda ataupun overcounting. Biar adil dan benar, hasil 24 tadi harus kita bagi dengan cara menyusun huruf kembar itu, yaitu 2 faktorial. Jadi 24 bagi 2 hasilnya adalah 12 susunan unik. Sekarang kita masuk ke strategi berikutnya, yaitu strategi keempat adalah membuat daftar yang teratur. Strategi ini dipakai supaya tidak ada kemungkinan jawaban yang kelewat ataupun terselip. Coba nih perhatikan contoh kasus ini. Ada 3 anak panah ataupun dart yang dilempar ke papan sasaran. Di papan itu nilai yang bisa diperoleh adalah 1, 5, atau 10 poin. Pertanyaannya, berapa saja total nilai yang mungkin didapatkan? Nah, langkah awalnya kita harus paham dulu bahwa setiap anak panah pasti menghasilkan salah satu angka 1, 5, ataupun 10. Karena ada 3 anak panah, total skor kita adalah jumlah dari ketiga lemparan tersebut. Nah, seperti yang ditunjukkan pada tabel, trik rahasianya adalah mendaftar kombinasinya secara berurutan dan terstruktur, mulai dari jumlah nilai skor yang terkecil. Kalau ketiganya kena angka 1, totalnya 3. Kalau 2 kena angka 1 dan 1 kena angka 5, totalnya adalah 7. Kalau 2 kena angka 1 dan 1 kena angka 10, totalnya 12. Kita teruskan polanya secara teratur sampai kemungkinan terakhir, yaitu ketiga anak panah semuanya mengenai angka 10, yang menghasilkan total skor maksimal 30. Dengan membuat tabel teratur seperti ini, kita mendapatkan tepat 10 variasi total nilai tanpa ada satupun kemungkinan yang tertinggal ataupun terhitung ganda. Nah, strategi terakhir kita pada hari ini yaitu mengenali tujuan perantara. Strategi ini sangat ampuh untuk memecahkan masalah besar dengan cara membaginya menjadi target-target kecil terlebih dahulu. Contoh klasiknya adalah teka-teki persegi ajaib. Kita diminta memasukkan angka 1 sampai 9 ke dalam kotak 3 kali 3. Sedemikian rupa sehingga jumlah angka di setiap baris, setiap kolom, dan kedua diagonal utamanya menghasilkan nilai yang sama. Kelihatannya pusing ya kalau langsung tebak-tebakan. Nah, disinilah kita butuh tujuan perantara. Target antara kita yang pertama yaitu mencari tahu berapa sih total jumlah per barisnya. Caranya kita hitung dulu total semua angka dari 1 sampai 9. Karena persegi ini punya 3
3 baris yang jumlahnya sama, tinggal kita bagi 46 dibagi 3 sama dengan 15. Nah, kita sudah berhasil mencapai tujuan perantara yang pertama, yaitu setiap garis lurus jumlahnya harus 15. Selanjutnya, kita cari tujuan perantara yang kedua. Kalau kita analisis, kotak yang berada di posisi tengah itu paling sibuk karena dilewati oleh 4 garis, 2 diagonal, 1 baris, dan 1 kolom. Sedangkan kotak di ujung ataupun sudut dilewati oleh 3 garis. Untuk menentukan angka mana yang pantas mengisi posisi-posisi tersebut, kita pakai bantuan daftar kombinasi angka yang menghasilkan jumlah 15. Ada 8 kombinasi unik contohnya. Sekarang kita lihat tabel frekuensi. Angka 5 ternyata muncul sebanyak 4 kali di dalam kombinasi-kombinasi tersebut. Karena angka 5 paling sering muncul, maka secara otomatis angka 5 harus diletakkan di kotak paling tengah. Lalu angka genap seperti 2, 4, 6, dan 8 masing-masing muncul 3 kali sehingga mereka harus mengisi kotak-kotak di bagian sudut. Sisa kotaknya tinggal kita isi dengan angka ganjil lainnya deh. Persegi ajaib kita pun selesai dengan sempurna. Nah, kesimpulan dari obrolan kita hari ini, matematika itu kompetisi, bukan soal seberapa kuat hafalan rumus kalian, tapi seberapa kreatif dan fleksibel cara kalian nyari solusi saat ketemu jalan buntu. Mau pakai yang melihat pola, variabel, memandang hal khusus, bikin daftar teratur, atau nyari tujuan perantara, semuanya sah-sah saja asalkan logis. Dari kelima trik yang sudah kita pelajari hari ini, mana nih yang menurut kalian paling mind blowing? Tulis di kolom komentar ya, kita diskusi di sana. Jangan lupa juga buat like, share video ini ke teman-teman tongkrongan atau kelompok belajar kalian, dan klik subscribe biar kita bisa belajar bareng terus. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di tips matematika seru berikutnya. See you!